Apakah pernah terlintas di pikiran si narsisis untuk balikan ke mantannya? Kalau iya, kapan itu terjadi? Dan mengapa dia pengen balikan? Bukannya mereka udah nendang kalian? Kali ini kita akan bahas pertanyaan yang lumayan banyak diajukan ke saya. Ada beberapa hal yang memotivasi pertanyaan ini. Ada yang karena khawatir dengan gangguan si narsisis terhadap kehidupan dan usaha. Ada juga yang ingin memastikan bahwa diri mereka masih diinginkan dan suplai pengganti enggak lebih baik dari yang ditinggalkan. Atau ada juga yang ingin membalas dendam. Nah, yang ketiga ini seru ya kayaknya. Biar nggak jadi arwah gentayangan nantinya, langsung kita selesaikan di sini saja kisaran. Masih ingat kan 4 siklus hubungan narsisistik? Ya, tahap 1 adalah idealisasi, di mana kalian dipepet, digayat sampai lengket. Lalu mulai masuk ke tahap kedua, devaluasi, di mana kalian mulai enggak diindahkan dan direndahkan. Saya nggak pernah direndahkan kok. Konsep merendahkan narsisis perlu kalian pahami dulu. Dia berbohong, manipulasi, itu sudah merendahkan. Dia nggak anggap kalian serius, hanya seorang pengurus rumah tangga dan kebutuhan dia aja. Tahap ketiga, discard, mencampakkan. Ya, ini di mana dia akan membuang pasangannya. Tapi ini bukan akhir hubungan loh ya. Ini memang fase yang ada di hubungan narsisistik. Ingatkan di episode sebelumnya kalau narsisis salah satu dari dark triad dengan psikopat dan Machiavellian cenderung memiliki hubungan singkat dan eksploitatif, cuma mencari manfaat dari pasangannya. Lalu tahap terakhir keempat yaitu menggait kembali korban dalam cengkraman, disebut over. Nah, setelah tahap ini berhasil, nanti akan balik lagi ke tahap 1, 2, 3, dan begitu seterusnya. Kayak video di pameran, looping terus diputar berulang-ulang. Nah, kalau misalnya kalian udah berhasil keluar dari loop labirin kekacauan bersama si narsisis, kalian perlahan mulai menata diri dan kehidupan. Oke, tiba-tiba ada chat masuk dari dia. Mungkin udah berbulan, bahkan bertahun setelah kalian resmi bubar. Kalian kayak, apa sih ini? Mau apa sih dia? Atau kalian justru lega? Tuh kan, dia nggak bisa hidup tanpa aku. Jangan ya dek ya. Mungkin teman-teman kalian ada yang geram. Gue beneran gak ngerti sama lo. Ngapain lo nanya itu lagi? Kamu beneran pengen dia balik lagi? Kamu cinta mati sama nih orang? Apakah kesepian yang kamu rasakan begitu menyiksa? Kamu kangen ya? Atau kamu kangen dramanya karena kamu nggak terbiasa dengan kedamaian? Coba kalian komentar ya di bawah. Alasan kalian punya pertanyaan ini mengapa? Jadi kita semua bisa tahu dan paham. Dan janji kita nggak akan menghakimi. Dan buat yang lain, saya sarankan juga kita jangan menghakimi. Karena pemahaman tentang narsisisme, spektrum orang yang dihadapi, dinamika hubungan, dan kondisi setiap orang berbeda-beda. Disinilah kita para penyintas bisa saling mengulurkan tangan. Sekali lagi saya paham betul apa yang kalian rasakan, terkurung sendirian dengan pikiran harus bangkit, memulai kembali dari nol, memang luar biasa menakutkan. Tapi saya mau bilang, kita jangan meremehkan kemampuan diri sendiri dengan jatuh kembali ke dalam perangkap orang ini, hanya karena itu terasa familiar buat kita. Nah, ketika di tahap kalian udah no kontak, perisai diri juga semakin kuat, si narsisis kayak berhasil mengendus, melacak diri kita. Kayak ada yang ngasih wangsit ke dia. Weird. Tuh, si Nur Aini kayaknya lagi galau kesepian di lapangan sendirian sama biri-biri. Udah puluhan take, tapi dia jogetnya nggak on point. Atau si Cogan suka senyum sendiri depan laptop nggak jelas sedang apa. Kayaknya dia makin melejit. Cus, buru. Gitu kali ya. Mengapa si narsisis bisa mengendus itu?
Apakah ada yang kalian lakukan juga? Sebenarnya inilah alasan mengapa narsisis pengen balikan. Tapi sebelumnya bantu saya dong di subscribe channel ini. Kalian hanya mampir doang tapi nggak mau bantu subscribe. Subscription akan bantu channel ini berkembang. Jadi saya bisa disemangati juga bikin konten. Makasih ya buat yang udah. Hal pertama adalah karena mereka rindu sesuatu dari kamu. Narsisis bisa aja sadar kalau kamu punya sesuatu yang dia nggak dapat dari orang lain. Makanya dia pengen balikan. Sering kejadian meskipun mereka udah sama supply yang baru, karena buat mereka makin banyak supply ya makin bagus. Makanya kan ketika putus, narsisis nggak pernah ngasih penutupan yang jelas, closure. Kalian digantung karena mereka tahu sewaktu-waktu kalau diperlukan mereka akan balik. Bahkan ada narsisis yang selingkuh dengan mantannya, balik ke si mantan dan meninggalkan si supply baru. Jadi, jangan sampai kalian jadi si mantan penuh kenangan. Cukup kopi aja yang kenangan mantan. Kopi kenangan, senggol dong. Yang kedua adalah karena mereka butuh bantuan. Wah, tenan kan? Saat mereka sedang runyam, kalian satu-satunya yang bisa membantu. Narsisis adalah tipe orang yang hanya akan menghubungi kalau lagi butuh sesuatu. Mereka nggak tertarik dan nggak mau tahu sama keadaan kalian. Dan disinilah perannya sebagai korban akan mereka mainkan. Jadi buat kalian yang punya rasa iba dan empati tinggi, mesti bersiap diri di sini. Jangan pernah buka keran itu lagi. Mereka hanya akan manfaatin, lalu ninggalin. Seperti biasa, kalau mau sedekah, ya kasih aja ke orang lain. Banyak kok yang memang pantas untuk kita bantu. Bukan tugas kalian untuk menyelamatkan atau membantu si narsisis. Karena mereka akan berbalik dan membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Hal ketiga, mengapa narsisis pengen balikan adalah karena mereka tahu tentang keberhasilan dan pencapaian kalian. Meskipun terkesan cuek, nggak peduli, narsisis itu penguntit sejati. Selalu kepo dengan keadaan kalian. Kalau mereka mengendus bahwa hidup kalian sudah mulai membaik, mereka akan datang. Yang pertama, untuk lihat beneran nggak sih kalian berhasil, dan kedua, untuk mendapatkan apa yang mereka bisa dari kalian, atau mengacaukan keadaan. Keberhasilan kalian bisa dalam hubungan, pekerjaan, atau sekedar pengembangan pribadi. Keberhasilan kalian adalah tanda bahwa hidup bisa lebih baik tanpa si narsisis. Narsisis sangat benci ketika orang lain lebih baik dari mereka. Rasa iri menguasai mereka. Dan pikiran tentang kebahagiaan dan keberhasilan kalian membuat mereka kesal. Jadi, mereka mungkin akan balik ke kalian dengan penuh kelembutan dan senyuman. Very considerate, very mindful, cutesy, and demure. Dengan harapan kalian akan ngasih lagi mereka kesempatan. Tapi itu sebenarnya kesempatan lain buat mereka untuk menghancurkan kalian dan bikin kalian sengsara lagi. Alasan keempat mengapa seorang narsisis pengen balikan adalah karena mereka dengar kabar kalau kalian ngobrolin tentang mereka. Terutama ke orang-orang yang ternyata adalah cecunguk alias flying monkey-nya. Mungkin aja kalian keceplosan bilang benci tapi rindu kayak tulisan di belakang truk. Nah, kalau ini yang terjadi, narsisis akan tahu persis apa yang harus dikatakan dan dilakukan untuk menjerat kalian kembali dalam cengkraman. Jadi, benteng diri kalian nggak kontak sama sekali bisa runtuh di sini. Dan alasan terakhir yang kelima, ini ngeri-ngeri sedap tapi sering kejadian. Mereka pengen balas dendam, apalagi kalau kalian yang ninggalin mereka duluan. Nggak cuma di hubungan antar pasangan ya, tapi bisa juga antar teman atau rekan usaha. Yang pasti, narsisis nggak akan kembali. Dia hanya ingin memanipulasi kalian lagi.
Sekali lagi, saya ingin kalian paham dan ingat betul mengapa kalian berada di sini. Kalian tahu apa yang udah terjadi, karena kalian udah muak dan selesai diperlakukan dengan semena-mena. Orang ini enggak bisa mencintai. Orang ini egois. Orang ini nggak bisa berubah sebesar apapun kalian pengen ini terjadi. Orang ini nggak bisa punya empati atau emosi. Orang ini akan terus-menerus bohong sama kalian. Orang ini akan terus-menerus manipulasi dan gaslight kalian. Ini orang penuh racun. Orang ini nggak berhak berada dalam hidup kalian karena mereka nggak peduli dengan kalian atau perasaan kalian. Mereka adalah individu yang sakit dan miring, bukan kalian. Bukannya lebih menyenangkan hidup dalam kenyataan, bebas dan bertumbuh. Lebih baik sendiri daripada menjadi gila setiap hari. Kalian nggak butuh validasi orang sakit ini. Kalian bisa belajar mengisi kekosongan diri, dimulai dengan mencintai dan merawat diri. Cinta dan perhatian mereka cuma remah rengginang, sangat nggak pantas lagi dipertahankan. Itu nggak akan pernah sepadan dengan kewarasan kalian.